di sejarahnya ini, saya pikir istilahnya itu ada di bangunan yang di sayap kanan, sayap kiri daripada bangunan utama ini. Ternyata Kampung Tambak Bayan adalah kampung mayoritas orang-orang Tionghoa. Tambak Bayan bukan sekedar titik pemukiman biasa. Kawasan ini menyimpan berbagai sejarahnya. Di tengah himpitan kota Surabaya, sebuah komunitas mampu bertahan hidup di era Hindia Belanda. Di balik dinding-dinding ini tersimpan benang kusut sejarah antara kerentanan sosial, krisis kesehatan, hingga pengabaian kebijakan di era Hindia Belanda. Surabaya bukan sekedar gedung tinggi. Di balik hiruk-pikuk pusat kota, terdapat sebuah kawasan yang menyimpan fragmen sejarah sejak abad ke-13. Tambak Bayan. Dulunya, Tambak Bayan berada di kawasan bangunan Istal Kuda hingga wilayah Kepatihan, dengan bangunan rumah utama di Aula Tambak Bayan. Berangkat dari hasil wawancara dalam skripsi Etnis Tionghoa Tambak Bayan 1966 hingga 1998, bangunan tersebut dimiliki seorang mantri Belanda yang dihibahkan kepada pembantunya yang beretnis Tionghoa. Kemudian, bangunan tersebut beralih fungsi menjadi tempat tinggal bagi para warga Tionghoa. Saya pikir istilahnya itu ada di bangunan yang di sayap kanan, sayap kiri daripada bangunan utama ini. Istilahnya karena kan ternyata petak-petaknya tuh sama ukurannya gitu loh. Ternyata enggak. Di Kepatihan Gang 10 itulah, itu istilahnya kandang kuda. Ternyata kandang kuda kan juga nggak kecil, kan gede-gede ya. Dan itu ada ininya, ada apa, ada lotengannya kayak itu. Dan ada beberapa seperti penyangga atau itu bentuk apa ini, kayu ini yang gede balokan itu ada ini apa, tapal kuda yang ditempelkan di situ. Ternyata kepemilikan tentara kolonial Belanda itu mulai dari Kepatihan Gang 10 sampai pinggir kali, jadi dia punya lahan yang luas. Dari teman-teman juga itu 1275 ada peta sudah terbentuk di situ namanya Tambak Bayan. Terus kalau Bayan itu adalah penjaga kerajaan Bayan itu. Namanya Tambak Bayan karena di mungkin zaman dulu itu seputaran kali itu ada banyak tambak sekali, banyak tambak. Dan waktu itu juga saya sempat tanya sama almarhum, beliau itu juga tinggal lama di sini. Dulu itu di daerah kali itu dulu tambak, terus rumahnya itu masih ini Secara historis, kampung ini merupakan bagian dari kawasan Keraton Surabaya. Menurut pakar sejarah Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro, dalam buku Von Weber disebutkan bahwa Kampung Tambak Bayan sudah ada sejak abad ke-13, tepatnya tahun 1275. Dalam peta kuno Surabaya tahun 1866 dan 1867, kawasan ini berada dekat dengan Kompleks Keraton Surabaya, Kampung Kepatihan, dan tepi Kalimas. Jadinya 1930 adalah ekspansinya orang-orang Tionghoa ke Tambak Bayan. Itu kan banyak, tapi kan nggak di Tambak Bayan, di Surabaya, di kota mana kan juga ada. Pada tahun 1920-an, terjadi gelombang migrasi besar etnis Tionghoa ke Surabaya sebagai akibat dari gejolak politik di Tiongkok. Data sensus tahun 1930 mencatat mayoritas pendatang adalah subetnis Hokkien sebesar 61,97%. Dan di Tambak Bayan sendiri, orang Hakka sudah menjadi pionir yang mendiami kawasan ini hingga abad ke-21. Saya kesini nih sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an, terus nggak lama itu munculnya sengketa lahan ruang hidup yang memanas sekali. Sebelumnya juga itu waktu itu di lapangannya 90-an. Menariknya, para imigran awal ini didominasi oleh laki-laki karena keterbatasan biaya dan kebutuhan akan daya tahan tubuh untuk merantau. Motivasi mereka adalah memperbaiki taraf hidup. Jika sukses,
mereka akan menjemput keluarga. Namun, bagi yang tidak, mereka seringkali memilih menetap dan menikah dengan warga pribumi untuk melanjutkan keturunan. Meski saat itu pernikahan tersebut dianggap sesuatu yang terlarang oleh tradisi asli. Ternyata kampung Tambak Bayan adalah kampung mayoritas orang-orang Tionghoa yang mayoritas juga pekerjaannya tukang kayu. Ada juga beberapa yang keahliannya membuat aluminium ataupun menjahit itu kadang ada yang ikut konveksi. Terus kalau yang di kampung sebelah itu ada ini yang penjual kelontong. Secara administratif, Tambak Bayan tidak pernah secara resmi disebut sebagai kampung pecinan oleh pemerintah Hindia Belanda, dikarenakan jumlah penduduknya saat itu kurang dari 350 orang. Hal ini disampaikan dalam buku karya Joni Kusyairi dan Laode Rabbani, yaitu Kampung Perkotaan, Kajian Historis Antropologis atas Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota. Sedangkan dalam skripsi Haidar juga disebutkan bahwa lahan ini awalnya adalah tanah partikulir berstatus eigendom verbonding milik seorang mantri Belanda. Waktu zaman dulu itu memang ramai banget sih. Kampung Tambak Bayan itu hampir istilahnya kampung yang nggak pernah mati. Jadi pernah juga disebut sebagai kampung Hong Kong Poi. Kampung judi seperti itu, rame dulu. Orang tukang kayu kan hiburannya nggak ada karena di masyarakatnya itu orang memiliki TV itu mahal banget gitu loh. Jadi hiburannya ya ketemu orang, kumpul-kumpul kalau udah pulang kerja, dan kebanyakan juga tukang kayu nggak setiap hari dapat pesanan buat meja, almari atau meja sembayangan kayak gitu. Karena bentuknya yang kurang umum seperti rumah normal lainnya, warga Tionghoa diasumsikan menyulap istal kuda tersebut menjadi hunian sempit dengan sekat-sekat triplek berukuran 4x4 meter. Uniknya, bagian tengah dibiarkan melompong sebagai ruang komunal, sebuah konsep yang sekilas mirip dengan indekos masa kini. Jadi dulu itu, kalau setelah itu peralihan, jadi satu kamar itu satu keluarga. Kalau zaman dulu malah lengaran ini petak ya, bilik ya. Bilik ini, tengahnya mesti ini dilubangi sini. Persis untuk satu lampu, jadi lampu dopi dong Mas. Baru pada 1948, Badan Perumahan Huisvesting Organisasi Surabaya menerbitkan izin tempat tinggal resmi. Pasca kemerdekaan, pengelolaan tanah ini beralih ke tangan Kotamadya Surabaya, di mana warga harus memperbarui surat izin perumahan atau SIP setiap 3 tahun sekali demi selembar legalitas. Sebuah fenomena unik tentang bagaimana ruang yang tak layak bagi manusia menjadi medan tempur bagi mereka yang berebut tempat di sudut kota. Ada salah satu keluarga yang di samping ini tempat tinggalnya, itu dia malah punya dokumen yang dari pemerintahan Belanda kalau dia adalah marga yang pertama tinggal di Kampung Tambak Bayan tahun 1917. Meski sempat dianggap kumuh karena dekat dengan sungai Kalimas yang berbau, Tambak Bayan menjadi pusat kemanusiaan yang vital. Pada 1916, didirikan Poliklinik Kebidanan dan Anak untuk membantu warga pribumi dan Eropa yang membutuhkan. Bahkan, Balai Kesehatan di sini aktif menangani wabah TBC dan malaria pada tahun 1920-an. Hingga di era sekarang ini pun, kesehatan di Tambak Bayan masih dalam kondisi baik di bawah pemerintahan Surabaya. Meskipun layanan kesehatan seperti penanganan malaria dan TBC tersedia, catatan kolonial juga mencatat sisi kelam lainnya. Poliklinik setempat melaporkan tingginya kasus penyakit menular seksual. Di sisi lain, catatan kriminalitas dari tahun 1930-an hingga 1950-an menghiasi media. Mulai dari kasus pencurian sepeda oleh remaja, peristiwa penusukan, hingga penggerbekan 21 penjudi Tionghoa oleh pihak berwenang. Terbaru ini masih tetap terjadi kejahatan seperti pencurian di salah satu toko milik seorang lansia di beberapa tahun terakhir. Namun Tambak Bayan juga memiliki sisi lain yang bergejolak. Pada pertengahan 1920-an, kawasan ini menjadi markas utama aktivitas gerakan buruh dan organisasi politik. Tambak Bayan pernah menjadi kantor pusat yang mengkonsolidasikan berbagai serikat pekerja.
mulai dari buruh telegraf hingga industri gula. Di sisi lain, kepedulian sosial tetap tumbuh melalui organisasi seperti Partai Tionghoa Indonesia atau PTI yang rutin berbagi bantuan makanan kepada warga miskin setiap menjelang Imlek. Pemerintah kolonial sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sejak 1909 untuk memperlebar jalan dan membangun tembok penahan di tepi kiri Sungai Kalimas sepanjang 185 meter di kawasan ini. Namun, proyek ini tidaklah mudah. Tingginya permukaan air tanah menjadi kendala teknis utama dalam pengerjaannya. Untungnya, di era sekarang, Tambak Bayan tidak pernah mengalami banjir seperti yang disampaikan oleh Pak Seno. Mungkin sekitar tahun 90-an lah, itu baru kami bisa pasang 80-an, iya PLN dengan buat 450, dimana dulu kamar mandinya umum, terus ada kemampuan Carano, akhirnya dia di depan rumah itu dibuat kamar mandi sama dapur. 2024 kalau nggak salah, itu ada warga yang mengajukan untuk buat ini PDAM di kampung sebelah ini aja yang bisa buat saluran PDAM. Dari dulu ya kan mulai dari kakek buyut mereka, jadi ketika ada apa-apa pun kita masih aman. Kayak peristiwa 98 yang kemarin itu ditambah pengen aman karena kita sama-sama saling menjaga, sama-sama siskamling gantian gitu. Akar persoalan yang menghantui warga hari ini bermula pada tahun 1965 saat 0,38 hektar lahan dirampas oleh militer dan kemudian dikuasai oleh veteran. Di atas lahan ini sempat berdiri kampus Trisakti, Hanura, dan UPN Veteran sebelum akhirnya berpindah lokasi. Ketegangan memuncak pada tahun 2006 saat pihak Hotel V3 mengklaim lahan tersebut. Warga melawan. Meskipun pada 2009 Pengadilan Negeri sempat memenangkan warga, putusan itu dibatalkan di tingkat banding dan kasasi pada 2011. Hingga detik ini, status tanah Tambak Bayan masih menggantung dalam ketidakpastian hukum.